foto yang diambil oleh Dian Sandi. Kemudian data ini dikoreksi oleh orang namanya Andi Aswan di salah satu TV yang kebetulan mikrofonnya ada di sini. Ya, di Rakyat Bersuara. Ya, tanggal 18 November dan 25 November. Andi Aswan dengan tegas mengatakan ini scan ijazah asli. Kemarin minggu yang lalu di TV yang lain namanya CNN, Pak Rifai Kusmanegara mengatakan ijazahnya Jokowi belum pernah di-scan sama sekali. Berarti Andi Aswan bohong. Jelas nih, harusnya masuk nih. Termal itu harusnya masuk tuh pasal 3235. Nah, MK melalui ketua sidangnya ya, Prof. Saldi Isra itu sudah menerima perbaikan dari tadinya ada 46 paragraf, kemudian yang kemarin kita masukkan ada 92 ya. Prof. Saldi Isra akan berjanji membawa ke forum pleno untuk dibahas bersama-sama di sidang MK selanjutnya. Kalau 2 minggu sebelumnya terlihat kayaknya ada perbincangan, ada TikTok antara Prof. Saldi Isra dengan Mas Refli Harun, itu sudah menunjukkan keakraban. Kalau nggak akrab nggak akan ada canda-candaan begitu. Kemarin juga canda, udah nggak usah pakai berdiri gitu. Kan kemarin ketika diperkenalkan Dr. Tifa berdiri, Pak Resmond berdiri, saya juga berdiri gitu ya. Kayak apa aja gitu. Nah, itu kan justru akrab gitu. Sama halnya ketika sidang Citizen Lawsuit yang ada di Solo ya, itu juga saya sebenarnya juga canda-candaan aja sama kuasa hukum dari pihak sebelah, Pak Muhammad Irfan ya. Wah, Pak Muhammad Irfan tanya panjang banget, 7 menit sendiri tanya, apakah saudara bisa menjelaskan soal bagaimana izin dan lain-lain? Saya tanya, Pak Irfan, tadi di awal kan Bapak menolak kehadiran saya. Iya, lah kok Bapak tanya ke saya? Kalau menolak kehadiran nggak usah tanya. Oh ya udah, kalau gitu saya nggak tanya. Nah, itu kan sebenarnya juga canda. Habis sidang kami salaman lagi, itu namanya profesional ya, no hard feeling ya, tidak ada yang namanya dendam apapun. Dan sekali lagi kita tunggu nanti penjelasan dari Pak Dr. Asmi Syaputra yang kita berterima kasih, beliau sudah memberikan kesaksian setelah Pak Ganjar Laksana. Iya. Tapi poin-poin yang diubah itu apa aja, Om? Poin yang diubah Mas Refli aja tanya, atau nanti ya kasih sidang. Aku kan bukan orang hukum. Nah, kalau Pak Gafur orang hukum tahu. Tapi sebaiknya kita tunggu aja. Ya, jadi biar lebih detail. Nanti saya salah, nanti kayak embus itu. Embus itu nerangkan telematika. Ya, padahal dia tidak ngerti apa itu embus. Dan kabarnya juga pihak Om Roy juga mempertanyakan terkait surat yang melewati tenggang. Ya, pokoknya segala cara kita lakukan. Ya, tapi tetap kita pakai lawful proses ya. Jadi pakai bukan unlawful. Kita gunakan syarat-syarat yang sesuai dengan aturan hukum. Semua syarat dilakukan seperti kata Pak Petrus Celestinus tadi pagi. Ya, jadi semua upaya kita lakukan dengan baik. Ya, seperti kata Mas Gafur tadi pagi juga, seperti kata Mbak Menu tadi pagi juga. Ya, kita berjuang seolah-olah kita perang badar. Ya. Jadi itu ya teman-teman semua. Ya, boleh. Boleh 3 poin tambahkan. Jadi rekan-rekan saya mau tambahkan poin hukumnya ya, bahwa dalam perkara ini Mas Roy izin ada 3. Yang pertama adalah di MK, itu constitutional court atau sidang konstitusional, dan itu tidak mengganggu dan tidak disandra, tidak menyandra juga proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya maupun yang ada di Solo. Jadi perlu dipahami bahwa jangan sampai ada asumsi bahwa ini seolah-olah mau mengalihkan perkara, enggak. Semua yang digunakan jalurnya adalah jalur konstitusional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jalur gugatan perdata CLS di Solo, dan yang ketiga adalah di Polda Metro Jaya. Saya ingin kritisi satu-satu ya Mas Roy, izin ya. Silakan. Yang pertama di Polda Metro Jaya. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap nanti oleh Hakim Konstitusi, berarti akan masuk ke tahap pembuktian. Kalau sampai kemudian petitum diterima, berarti dampaknya adalah dampak konstitusional. Dampaknya bukan hanya kepada Mas Roy, tetapi dampaknya kepada kaidah, kepada norma, dan kepada undang-undang KUHP itu sendiri. Yang tidak mudah lagi dipakai untuk memenjarakan orang hanya dengan alasan tidak suka dengan hasil penelitiannya, tidak suka dengan pendapat ilmiahnya, tidak suka dengan pendapat hukumnya, lantas orang dijadikan sebagai tersangka, dilaporkan, kemudian akan diadili. Itu mudah-mudahan kalau sampai dikabulkan, berarti kemenangan Mas Roy bukan lagi hanya sekedar kemenangan perkara, tetapi itu adalah kemenangan konstitusi dan kemenangan Undang-Undang Dasar 45. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan yang Solo. Kalau kemudian nanti gugatan permohonan di Solo diterima sesuai dengan petitum daripada para penggugat, maka itu juga akan berdampak terhadap proses di Polda Metro Jaya. Sama halnya juga dengan uji MK. Kalau MK
mengabulkan permohonan pasal-pasal yang digugat, itu kemudian mendapatkan penafsiran yang lebih fleksibel sesuai dengan Apa yang kemajuan zaman, petitumnya, maka itu juga akan berdampak terhadap penerapan hukum yang di Polda Metro Jaya. Nah, yang di Solo ini menariknya adalah Mas Roy sudah jadi saksi dan kemudian Dr. Tifa, Dr. Rismon, kemudian Dr. Bonatua, kelihatannya terang benderang kok bahwa ijazah ini secara ilmiah, apalagi kemarin Dr. Tifa sudah menganalisis dengan matematika kedokteran. Saya juga baru dengar itu. Neuropolitika. Ada matematika kedokteran untuk menganalisis suatu objek barang hidup yang disebut dengan foto dari makhluk hidup. Dan itu sangat terang di CLS. Mudah-mudahan kalau gugatan itu diterima, itu akan menjadi satu alat bukti yang menarik untuk kemudian melawan penetapan tersangka di Polda Metro Jaya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan untuk Polda Metro Jaya, sebenarnya yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini mohon maaf sudah lewat dari tenggang waktu 14 hari. Nah, itu tadi. Ya. Itu tadi. Berdasarkan pasal 61 KUHP yang baru, seharusnya penyidik tidak boleh lagi meringkas berkas perkara. Karena apa? Istilahnya ini perkara udah expired. Udah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ini yang menentukan undang-undang loh. Ya. Saya masih ingat ketika berkas pertama kali dikirim oleh penyidik Polda Metro Jaya tanggal 13 Januari dikembalikan pas 14 hari. 7 hari keluar P18, 14 harinya keluar P19. Artinya kejaksaan begitu patuh terhadap tenggang waktu yang diatur dalam hukum acara pidana kita. Tetapi yang kemudian saya lihat adalah ini kan masih ada pemberkasan ini yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ada dua kemungkinan. Pertama adalah Polda Metro Jaya kalau melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sebetulnya secara hukum formil tidak perlu lagi kita lihat aspek materialnya deh, ya kan? Tetapi secara hukum formil harusnya tidak boleh lagi dikirimkan karena udah expired. Barang kalau udah expired, ya nggak laku lagi. Apalagi hukum juga demikian. Kenapa tenggang waktu itu diatur di dalam hukum? Supaya orang itu nggak sembrono. Supaya orang kalau mau menetapkan orang sebagai tersangka, dia harus bekerja serius. Jangan main-main. Ini nasib orang loh, ditentukan loh. Jadi kalau masih ada lagi tarik ulur sudah melebihi 14 hari, maka kemungkinan kedua adalah jaksa menolak untuk MP21 perkara ini. Bagus. Ya, karena apa? Jaksa adalah kelembagaan yang kejaksaan adalah lembaga yang sangat patuh terhadap tenggang waktu yang diatur dalam undang-undang. 14 hari belum lewat 14 hari, mereka udah kembali sampai 19. Sama halnya juga nanti begitu pemberkasan tahap 1 yang kedua kali dilakukan, begitu jaksa meneliti bahwa ini lewat dari 14 hari, maka demi hukum sesuai dengan pasal 61 KUHP yang baru, seharusnya jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara dan mengembalikan SPDP. Supaya perkara itu tidak lagi ada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kalau kita mau konsisten dalam aturan hukum. Tapi kalau kejaksaan juga tidak konsisten, ya berarti buat apa kita punya KUHP baru? Buat aja kita punya KUHP baru, ya semua aja ditabrak hanya karena berlindung di balik kewenangan. Kewenangan itu ingat loh, kewenangan itu juga ada batasnya. Bukan kewenangan yang absolut, tetapi kewenangan by law. Ada aturan yang mengatur kewenangan itu supaya kewenangan itu tidak disalahgunakan. Oleh karena itu terhadap berkas perkara yang sudah lewat 14 hari, menurut kami tidak perlu lagi lah dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Udah lewat batas waktunya 14 hari. Buat apa lagi sih? Berarti menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya tidak profesional, tidak serius, dan tidak melaksanakan KUHP. Buat apa kita punya hukum yang baru kalau semua ditabrak? Pada akhirnya apa? Perkara ini hanyalah dagelan. Perkara ini hanyalah permainan yang dimotori oleh kepentingan orang-orang tertentu. Kita nggak tahu kepentingan siapa gitu. Ya, hanya karena kepentingan politik, semua aturan hukum ditabrak dan tidak ada kepatuhan dari aparat penegak hukum. Tidak ada compliance oleh aparat penegak hukum. Menurut saya itu kecacatan di awal 2026 pada saat KUHP dan KUHP baru diberlakukan. Itu Mas Roy dari saya. Iya, sama seperti kemarin ya. Jadi restorasi justice-nya harus restorasi yang benar, bukan restorasi justice ala-ala Solo. Nah, kayak gini nih. Restorasi justice ala-ala Solo. Yang lain minum kopi, sementara ini nggak jelas, sementara yang lain diproses. Gitu ya. Jadi ini ala-ala Solo. Ya. Solo apa? Ya nggak tahu. Pokoknya gambarnya adanya kayak gini. Balapan kali ya. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi itu tadi yang dikatakan Mas Gafur ya, soal ini persis sama kayak yang dikatakan orang dengan Pak Kas muncul tahun 2017. Berkas perkara gimana? Ada tambahan dari mengingatkan bahwa awal yang mengajukan
bukan, atau yang memposting foto ijazah itu kan Dian Sandi. Ya, kenapa itu. dia tidak tersentuh sama sekali, itu yang terpenting. Itu. Mas. Oke. Jadi sekali lagi ya, ini diingatkan ini bahwa apa? Awal ini kan kemarin datang tuh orangnya, ya diperiksa 2 hari yang lalu. Justru harusnya ketika dia diperiksa itu tidak lagi menjadi saksi lagi, tapi harusnya dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Karena orang yang memposting pertama kali itu adalah yang melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini bunyi pasalnya. Lihat, bunyi pasal. Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, dia kan awalnya melanggar hukum. Dia baru minta izin besoknya. Ya kepada orangnya menambah, ngurangi, melakukan transmisi. Siapa orang yang melakukan transmisi pertama kali ke X atau ke Twitter? Dian Sandi. Memindahkan soal informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Terus dengan sengatan paham dengan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dokumen kepada sistem elektronik. X atau Twitter itu adalah sistem elektronik. Dokumen elektronik yang dipindahkan oleh Dian Sandi itu adalah dokumen yang dia potret dengan kamera miring lagi. Dan kemudian orang yang mengubah namanya Andi Aswan atau Joshua itu yang melanggar 35 karena dia dengan tujuan informasi elektronik atau itu dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal itu bukan data otentik. Nih contohnya datanya. Data yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah data yang miring, data yang tidak sesuai dengan data harusnya dilakukan oleh. Nah, boleh saya pegang dulu. Nah, ya. Nah, jadi datanya adalah seperti ini. Datanya miring. Kalau datanya miring, itu datanya kemudian bukan data yang seharusnya dilakukan. Nih, nah, ada kok yang lebih jelas miringnya. Nah ini aja, ini miring. Nah ini miring ya. Ini foto yang diambil oleh Dian Sandi. Kemudian data ini dikoreksi oleh orang namanya Andi Aswan di salah satu TV yang kebetulan mikrofonnya ada di sini. Ya, di Rakyat Bersuara. Ya, tanggal 18 November dan 25 November. Andi Aswan dengan tugas mengatakan ini scan ijazah asli. Kemarin minggu yang lalu di TV yang lain namanya CNN, Pak Rifai Kusmanegara mengatakan ijazahnya Jokowi belum pernah di-scan sama sekali. Berarti Andi Aswan bohong. Jelas nih, harusnya masuk nih. Termal itu harusnya masuk tuh pasal 32 35. Nah, sekarang kita tunggu bagaimana objektivitas dari Polda Metro Jaya, yang mana kalau memang mereka itu objektif, ya orang-orang harus dikenakan equality before the law, bukan kemudian yang dikenakan yang meneliti. Saya kira itu ya. Sekian, terima kasih Ibu atas pengingatannya. Ya, oke, tetap semangat Bu. Manajer atau Bu? Thank you. Perjuangan Abang kan bukan Oh iya Bu, perjuangannya masih panjang.